Sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, kalau sudah terlihat kita bisa mulai ya. Nah, kuliah kita pada pagi hari ini adalah lanjutan dari yang kemarin mengenai jenis-jenis padang pengembalaan. Yang keempat ini kan mengenai sistem integrasi tanaman pakan dengan tanaman yang ada seperti tanaman kehutanan, kemudian tanaman kelapa sawit dan lainnya. Nah, ini yang sekarang topik hari ini kita adalah integrasi dengan tanaman kehutanan ya. Oke. Kita mulai dengan silvipastura. Jadi biasanya kita memang sebutnya untuk integrasi tanaman pakan dengan tanaman kehutanan, yaitu dengan kita sebut silvipastura ya. Nah, di sini untuk salah satu dari agroforestry praktis, mohon ini ada yang ditutup ya. Ininya kok masih ada suara-suara yang ini, coba dicek ya, jangan di mute ya. Oke, jadi untuk silvipastura ini ya, sistem integrasi dengan tanaman kehutanan ini, nah biasanya kita ada 5 agroforestry ya, salah satunya adalah silvipastura. Jadi di sini ada silvipastura ya, kemudian ada forest farming, jadi selain dari silvipastura biasanya adalah dengan peternakan, ada juga forest farming. Jadi di sini ada untuk perkembangan di bawah ini bisa macam-macam lah, bisa tanamannya nanti sereh, bisa tanaman-tanaman hortikultura ya, ini yang ke agronya. Kemudian juga ada nanti riparian buffer. Jadi memang karena di sekitar forestry ini juga ada sungai, jadi nanti kita harus bikin riparian buffernya supaya tetap terjaga untuk kondisi airnya ya. Kemudian ada sistem alley cropping. Nah, alley cropping ini bisa saja nanti dengan silvipastura, karena di alley cropping ini di alley-nya ini kita tanamnya adalah tanaman pakan ya. Jadi dengan seperti ini. Kemudian juga untuk wind breaker ya, wind break. Jadi untuk pemecah angin itu juga biasanya kita di agroforestry ini akan dilakukan dengan 5 cara seperti ini. Nah, kita akan bicara mengenai silvipastura ya. Jadi ini adalah bagaimana terintegrasinya peternakan di dalam kehutanan. Dan ini peternakan di dalam kehutanan ini secara eksplisit sih kita sebenarnya sudah dilakukan, tetapi tidak secara tersistem gitu ya. Jadi memang di sini memang sebenarnya ya ternak-ternak itu contohnya adalah secara tidak langsung ya, seperti waktu dahulu itu presiden zaman Presiden Soeharto itu kan memberikan itu ternak ya kepada masyarakat. Tapi kemudian ternaknya ini karena mungkin di daerah-daerah yang kalau di Jawa itu kan sudah lebih intensif, jadi walaupun diberikan itu bisa dikelola dengan baik ya. Tapi mungkin di daerah-daerah di luar Jawa itu ternaknya itu mungkin dia pengelolaannya kurang bagus, kemudian juga SDM-nya masih kurang bagus, sehingga ternak-ternaknya ini akhirnya tidak dikelola dengan baik, dia kembali ke hutan ya. Dia masuk ke hutan ya, karena si peternak tidak bisa dalam arti kan di sini kalau di luar Jawa itu peternaknya mungkin dia dapat bantuan tetapi dia tidak bisa mengurusnya, akhirnya ternak itu masuk lagi ke hutan. Nah, ini banyak sekali di Irian, walaupun di sini ada Papua Barat ya. Di Papua Barat khususnya kalau kemarin Ibu survei di Kebar, itu banyak sekali sapi-sapi Bali itu yang lepas masuk lagi ke hutan dan dia tumbuh dengan bagus ya, dengan bagus karena di hutan ini dia makanannya cukup tersedia dengan baik, tetapi ini tidak terkelola ya, dan sapi-sapinya itu cukup baik dan itu menjadi
kita waktu kemarin ada program, penyebaran ternak oleh, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini, ternak-ternak ini akhirnya kita jerat kembali ya, dijerat gitu, kita kembalikan karena dia merupakan plasma nutfah yang bagus ya, yang jantan yang hitam itu bodinya bagus sekali ya, body score-nya, kemudian yang betina juga warnanya mengkilat. Jadi dilepas ke hutanan dia tidak kekurangan daripada makanan ya. Jadi di hutannya. Sehingga dia bisa berkembang dengan baik dan ini menjadi plasma nutfah ya, tapi dia kembali menjadi seperti, asli indukannya yaitu menjadi banteng ya. Dari banteng, tapi badannya menjadi besar dan jadi kuat, dan ini bisa menjadi plasma nutfah yang baik. Jadi kita lihat dari sini ternyata memang, sebaiknya kita kalau di sini kan kehutanan lahan yang memenuhi di Indonesia itu kan kehutanan banyak sekali ya. Walaupun kehutanan ini, ada juga yang akhirnya karena tidak terkelola dengan baik, akhirnya digunakan juga untuk masyarakat ya, masyarakat menggunakannya lagi tetapi tidak secara baik lagi ya, cara-cara ininya maksudnya tidak ilegal gitu ya, tidak legal tapi ilegal, akhirnya juga, menimbulkan konflik ya. Nah kalau ini sebenarnya, diatur itu juga akan berkembang. Nah salah satunya itu yang sudah saya, kemarin sampaikan, jadi ada program yang kita sebut, kehutanan sosial, di mana kehutanan sosial dari, Kementerian KLH, jadi lingkungan hidup, telah membuat satu, regulasi untuk kehutanan, sosial, di mana kehutanan sosial ini bisa juga adalah untuk peternakan. Sehingga peternakan yang, di lokasi-lokasi kehutanan ini, bersama-sama dengan kelompok ternak kelompok-kelompok tani ya, jadi kelompok taninya itu bisa bermacam-macam, bisa dari perkebunan, bisa dari hortikultura, ya itu bersama-sama membikin satu kawasan itu sebagai kawasan yang kehutanan sosial, membangun di sini bisa, bersama-sama. Tentunya nanti ada investornya, kemudian ada kelompok tani yang nanti sebagai pelaksananya di sana. Nanti ada, kalau itu nanti membuat skala industri ya, nanti ada investor untuk industri, untuk ekspor ya. Contohnya adalah perkebunannya yang sekarang sudah berkembang adalah kopi. Ya, jadi dia menghasilkan kopi, kopinya kemudian diekspor ya. Kemudian kalau peternakan ini sedang mulai, kita dicoba ya untuk peternakannya, sehingga di sini nanti dia menanam ya, penanaman, tapi tetap karena ini adalah kehutanan sosial di bawah, Kementerian, Kehutanan dan juga Lingkungan Hidup, otomatis juga dia harus terintegrasi dengan tanaman kehutanan. Jadi salah satunya adalah yaitu dalam bentuk silvopastura dan ini harus dikembangkan. Jadi di lahan ini kita akan membentuk satu silvopastura dan ini bisa kita kembangkan. Jadi adik-adik nanti kalau misalnya, bisa berkomunikasi atau bertemu dengan, atau bisa melakukan satu kerjasama, ini kita bisa tawarkan dengan, teknik silvopastura ya. Nah ini bisa, dengan kelompok-kelompok tani yang kita kembangkan. Jadi nanti, mungkin ada salah satu, dalam bentuk kelembagaannya bisa dalam bentuk nanti, eee, badan usaha atau seperti apa yang bisa nanti, ke lingkungan, kehutanan sosial ini bisa berkembang ya. Nah, ini sistem silvopastura ini adalah memadukan tanaman kehutanan, tanaman pakan, dan pengembalaan ternak dengan cara yang saling menguntungkan. Jadi yang harus kita pegang di sini saling menguntungkan. Jadi ya tetap core-nya adalah tanaman kehutanan. Tetapi ini bersama-sama dengan tanaman pakan ini, kemudian melakukan usaha, ternak ya, di mana nanti usaha ternaknya bisa bermacam-macam jenisnya ya, tergantung nanti kesepakatannya mau dilakukan jenis ternaknya apa. Ya, dari sini mengintegrasikan satu peternakan dengan melakukan, produksi hijauan dan di sini kehutanan tetap menjaga supaya kan kalau hutan itu yang diambil kayunya, sehingga kayunya itu tetap dilakukan sesuai, dengan, prosedur yang ada dan secara optimal. Tetapi ini diintegrasikan dengan tanaman, pakan ya. Di sini tentunya, hijauan pakan ya.
Nah, ini semuanya, baik itu dari, bidang peternakan maupun dari bidang, kehutanan tetap harus memegang prinsip-prinsip, good, farming, practice ya kalau di kita ya. Jadi harus tetap dilakukan yang seperti itu supaya bisa bersama ya, win-win solution, hidup bersama, melakukan usaha bersama dan tidak saling merugikan ya. Ini, silvipastola ini memang dirancang, dibuat dan dikelola ini tetap menghasilkan produk kayu yang bernilai tinggi, karena kan biasanya kayu yang bernilai tinggi itu waktunya jangkanya panjang ya, tidak hanya dalam 5 tahun saja atau 10 tahun, tapi dia bisa sampai, puluhan tahun untuk mendapatkan kayu yang, bagus. Sehingga kalau jangkanya panjang seperti ini kan, apa namanya, siapa yang harus menunggu ini kan lumayan gitu ya, waktu yang cukup lama misal 25 tahun, siapa yang menanam, siapa yang memanen ya. Nah, sedangkan yang menikmati masih tidak ada. Makanya diusahakan dengan peternakan. Nah, peternakan ini adalah yang, salah satu usaha yang jangka pendeknya. Jadi dalam waktu beberapa tahun saja sudah bisa, menghasilkan. Apalagi kalau ternaknya nanti ternak kecil seperti, kambing, domba, itu akan lebih cepat kan dia untuk bisa menghasilkan uang ya. Dibandingkan dengan kalau, ruminansia besar itu kan, bunting aja ada 10, bulan, kemudian dia harus besar menjadi darah bakalan itu dia butuh, 1,5 tahun lagi ya, berarti dia 2,5 tahun baru bisa dijual sebagai, bakalan ya, seperti itu. Jadi ini, keuntungan ini, kita bagi. Jadi sekarang ada keuntungan yang, dia tahun ya, kemudian yang jangka pendek, kemudian ada yang, jangka panjang. Memang yang bagus lagi kalau di kehutanan sosial ini ada yang, jangka pendek lagi, lebih pendek lagi ya. Jadi ada keuntungan, istilah kita tuh bisa ada keuntungan, harian lah ya, harian ya. Jadi kayak hortikultura, kayak sayur-sayuran itu kan bisa cepat ya, kayak kangkung, selada atau, caisin itu kan dalam waktu sebulan saja sudah atau kentang atau sebelah ini juga dalam waktu 1, 2 bulan aja sudah bisa, menghasilkan ya. Tapi kalau peternakan kan butuh waktu, setahun dulu dia baru bisa menghasilkan, ininya. Tapi kalau nanti sudah cash flow-nya udah, berjalan itu bisa akhirnya setiap tahun, itu ada uang yang dimasukkan ya oleh, dengan sistem seperti ini ya. Dan ini merupakan salah satu tadi yang sudah Ibu infokan adalah dalam bentuk forestry ya, dan ini merupakan satu model atau rancangan yang ini bisa membantu, tanaman yang di bawah, eee, kehutanan ini bisa lahan-lahan yang di bawah ini bisa termanfaatkan. Prinsipnya hampir sama sih dengan integrasi dengan kelapa sawit, akan tetapi agak sedikit berbeda nanti di budidayanya. Karena kalau kelapa sawit kan, model nanti, dia dia yang jelas kan kemarin 4 tahun ke atas juga ya, dia harus baru bisa dimasukkan ternaknya, kemudian, sistem ini jarak tanamnya, nah ini berbeda-beda. Karena kalau kelapa sawit, kalau tidak salah tuh 9 kali 9 meter ya, di dalam 1 hektar itu sekitar ada 120 ke atas pohon ya. Nah, tapi kalau, sistem yang di silvipastura ini mungkin nanti agak berbeda, ini tergantung jenis tanamannya ya, tergantung jenis tanaman yang akan ditanam ya di sini ya. Nah kalau, di Kalimantan itu kan sudah berkembang memang adalah, tanaman kayu yaitu seperti, sorea ya, sorea itu, meranti ya, meranti di mana meranti juga butuh waktu yang cukup panjang. Sebenarnya dari sekarang, banyak yang illegal logging dong, banyak yang ditebang ya. Nah harusnya sekarang bisa kita manfaatkan ini sebenarnya ini dengan sistem seperti ini. Tetapi, di Kalimantan ini walaupun, hutannya banyak ini ya, tapi belum bisa, termanfaatkan. Salah satunya yaitu mungkin di SDM-nya dan juga di Kementerian Kelingkungan Hidupnya itu juga belum mulai, mengenai silvipastura ini masih belum begitu mengenal. Kemudian juga di lokasi-lokasi mungkin di, lahan pasca tambang itu adalah biasanya ada lahan juga yang berada di atas, dulunya adalah lahan kehutanan dan harus dikembalikan kembali. Nah,
mungkin di lahan-lahan pasca tambang ini bisa kita mulailah dengan sistem yang kita sebut silvipastura. Jadi harus ada pilot contoh dulu sehingga kalau bisa ada sistem silvipastura ini bisa menguntungkan ya bagi kedua belah pihak karena dalam waktu jangka pendek bisa lebih cash flow-nya bisa lebih cepat diperoleh ya. Nah, tinggal pengertian itu yang harus dikenalkan kepada mereka ya. Jadi sistem silvipastura ini contoh di TTS yang kemarin yang sudah Ibu berikan, jadi memang kita harus bertahap dulu ya. Kalau yang sudah hutannya terbentuk kan, kita nggak bisa apa namanya, kalau udah hutan terbentuk kan kita nggak bisa main main apa, masukkan ternak, tapi kita atur dulu ya sistem penanamannya dia apakah sudah teratur jarak tanamnya ya, nanti kita harus lihat dulu. Nah kemudian yang paling penting nanti kalau umur tanamannya itu berapa, sehingga kita juga harus berkoordinasi untuk tentunya kalau kita mau masukkan ke ternak, ya di lahan ini harus, cukup rumputnya ya. Tentunya kalau yang sudah existing-nya ada itu rumput mungkin sudah terbentuk ada, cuman kan kita harus mengatur tajuknya. Kalau dia terlalu rapat otomatis, rumput yang di bawahnya juga ternaungi, dia tidak akan tumbuh dengan cukup baik. Jadi harus diperhatikan ini. Kalau yang sudah di sana ya, kalau yang sudah existing hutannya udah terjadi gitu ya. Tapi kalau yang belum terjadi, ini yang akan Ibu sampaikan ya, yang belum. Jadi kita benar-benar merancang gimana apa namanya sistem pastura ya dengan satu jenis tanaman ya, satu jenis tanaman di sini tanaman yang kita gunakan adalah tanaman pinus ya. Di mana pinus ini kan dia bisa diambil resinnya, jadi kita memang buat bahan resin dan kayunya juga bisa digunakan. Jadi memang kita di sini adalah salah satu contoh silvipastura di tanam dengan berintegrasi yaitu dengan tanaman pinus ya, kita bisa lihat seperti ini. Nah ini kalau ini kan di Timur Tengah Selatan ini sudah ada beberapa jenis ternak yang memang sudah terintegrasi masuk, tapi ini secara tidak terancang ya, hanya ya sudah di peternak, dia tidak ada lahan, dia masuk ke lahan kehutanan untuk bisa mengambil rumputnya dan itu digembalakan, tetapi tidak secara profesional itu dilakukan ya, tidak dirancang. Nah ini kita bagaimana mencoba untuk silvipatura ini kita rancang dari awal ya, sehingga ini bisa terbentuk, kalau bisa silvipastura ini bisa berjalan tentunya tadi itu, di lahan yang dikeluarkan SK-nya sudah ada ya, nanti aturannya ya, regulasinya sudah ada yaitu mengenai kehutanan sosial dengan teknik silvipastura. Nah, sistem silvipastura ini pendapatan tahunan dari peternakan dan keuntungan jangka panjang dari tanaman kehutanan yaitu melalui pohon yang ditanam ya. Nah, pohonnya bisa pinus ya, bisa sengon ya. Kalau sengon tuh fast growing ya. Misalnya ini kalau fast growing itu dia ini sekali ya, jarang kita gunakan yang untuk silvipastura itu sengon, karena sengon cuma fast growing 5 tahun saja, karena bisa paling ya kita cut and carry kan juga repot ya. Kemudian jati bisa, jati itu panjang ya, pinus juga panjang umurnya, jabon masih bisa fast growing, tumbuh cepat ya, sengon, jabon ya. Meranti itu jangka panjang ya. Jadi di sini pohon-pohon yang bisa digunakan ya, kemudian ternaknya bisa sapi, bisa domba, bisa kambing, ataupun jenis yang lainnya. Kemudian rumputnya tentunya rumput yang lebih tahan terhadap naungan ya. Pertama itu adalah Stenotatrum secundatum, kemudian ada beberapa Brachyaria humidicola dan Brachyaria decambens yang bisa dikembangkan. Karena kenapa kita pilih ketiga ini tanaman ini sudah ada di Indonesia dan ini bisa berkembang dengan baik di lingkungan kehutanan ya. Nah, beberapa pertimbangan biaya ini yang pertama yang harus kita perhatikan ya di dalam perencanaan ini adalah persiapan lokasinya. Jadi kita harus tentukan dulu ya lahan-lahannya ini ya kita harus mengolah lahannya. Jadi kalau misalnya ini adalah menjadi kehutanan ya kita harus persiapkan lokasinya ya. Jarak tanam berapa, kemudian kita akan menanam pohon di mana, kemudian kita akan menanam tanaman pakan itu dari awal seperti apa ya.
Tapi biasanya kan di sini kalau untuk, apa namanya, tanaman kehutanan ini ya sama seperti, tadi, diintegrasi dengan kelapa sawit, kalau ternak mau dilepas ya umurnya harus di atas 5 tahun ya. Bisa, ini karena kan nanti dikhawatirkan kalau tanaman ini belum, apalagi kan tanaman kehutanan yang tumbuhnya seperti jati, seperti tadi meranti ya, kemudian ini kan ini sekali pinus ya, lambat kan dia tumbuhnya. Jadi sekitar ya sudah 4 tahun ke atas baru bisa itu ternak, dilepas. Nah, tapi sebelum, nanti ternak dilepas itu juga bisa ternak ini tidak digembalakan tapi sistemnya, sistemnya intensif, tetapi lahan itu masih bisa dipanen hijauannya ya. Nah, nanti kita bisa lihat dalam bentuk apa gitu, tetap penyediaan hijauan supaya ternak juga bisa tetap dipelihara ya untuk mendapatkan penghasilan tahunannya. Yang kedua biaya pembibitan ya. Ya tentu biaya pembibitan ini biaya pembibitan untuk tanaman pohon ya. Kemudian juga biaya-biaya untuk pembibitan tanaman pakan ya kita harus pertimbangkan untuk biayanya. Kemudian yang ketiga tenaga kerja yang berhubungan dengan penanaman, yaitu baik penanaman tanaman kehutanan maupun tanaman pakan ya. Yang keempat itu adalah kita butuh pagar. Ini pagar, biaya untuk pagar ini cukup besar, ya sehingga pagarnya ini bisa pagar yang kalau permanen itu kan berarti cukup mahal. Ya kita bisa gunakan di sini biasanya sama seperti diintegrasi dengan kelapa sawit itu kita gunakan, ini, pagar yang, portable ya, yang bisa ini itu biasanya kita gunakan, pagar, listrik ya, kawat listrik ya. Jadi, nanti juga ada, salah satu caranya yaitu dengan, ternak ini kalau dia domba, tentu model portable kawat listriknya ini juga akan berbeda dengan yang sapi ya. Ini sudah ada standar-standarnya dan di Indonesia ini sudah dijual untuk, pagar-pagar, elektrik ini ya. Kemudian yang kelima, yang penting adalah pencegahan kebakaran hutan ya. Nah ini harus ada, manajemen api ini harus ini karena sering sekali ya di Indonesia aja sering terjadi, kebakaran hutan. Nah ini dengan teknik ini mungkin kalau bisa harus kita perhatikan terutama pada waktu-waktu musim kemarau supaya tidak terjadi, kebakaran hutan. Nah, yang pertama setelah kita perhatikan biaya ini, kita akan melakukan yaitu pengaturan jenis penanamannya ya. Nah, yang pertama pasti yang kita utamakan karena ini adalah di lokasi kehutanan tentu jenis 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 tanamannya. Jadi ini kita yang Ibu contohkan adalah jenisnya adalah jenis tanaman, pinus ya. Nah, penanamannya itu bisa penanaman satu baris, penanaman 2 baris, dan juga penanaman 3 atau 4 baris ya. Ini tergantung kitanya maunya yang seperti apa ya, perusahaan untuk membuatnya ya. Nah, kalau dia tanamannya ini satu baris, biasanya terdiri dari, dengan jarak tanam itu 8 sampai 12 kaki, itu jarak tanam antar, barisnya ya dan, di dalam baris. Kemudian, 16 sampai, 30 kaki antar baris ya. Jadi mana satu kaki itu sekitar 0,3, meter ya dan jadi jarak antar barisnya kali-kali 0,3 itu sekitar, ya 4,8 sampai 9 meter. Itu, lokasi jarak antar pohonnya ya. Jadi jarak antar pohon bisa antara 4,8 sampai 9 meter. Itu kan cukup luas ya. Ini bisa ditanami lah yang, tanaman-tanaman pakan ya, karena jarak antar baris ini yang kita inginkan. Tapi kalau dia sistemnya satu baris itu jarak antar, pohon nanti, di dalam barisnya itu 8 berarti sekitar kali 0,3 berarti 2,4 sampai 3,6 meter. Itu jarak di dalam baris tapi antar pohon ya. Nah itu sekitar seperti itu. Sehingga inilah yang nanti bisa ditanami oleh tanaman pakan yang di bawahnya ya untuk jarak satu baris ya. Nah, kemudian kalau jarak lebih dekat ini pastinya akan membatasi, eee eee, kita kan kalau di kehutanan ini kan luas sekali, jadi kita tidak memungkinkan
apa namanya, tidak menggunakan, satu teknologi. Jadi kita tetap harus menggunakan traktor, kita harus menggunakan alat-alat yang kita, secara mekanisasi, sehingga kita harus atur itu ya, jarak antar baris terutama ini, jangan sampai terlalu, kecil ya. Jadi kalau ini 16 sampai 30, jadi sekitar 4,8 sampai 9 meter ini, jarak antar baris itu, apa namanya, traktor masih bisa lewat ya, sehingga kalau kita nanti mau slasher, kita mau ngolah, mau seperti apa, itu tetap, alat berat itu bisa atau alat-alat mekanisasi tetap bisa, berjalan ya. Dan ini kita juga harus, mengatur ya, kalau terlalu dekat itu nanti, apa, jarak, antar tanaman atau di dalam baris atau di antara baris itu harus diatur, supaya di sini, tidak mengurangi produksi hijauannya. Tetapi juga, di sini, pohon juga tidak boleh itu terlalu, apa namanya, karena yang sebenarnya core bisnisnya adalah di kehutanan dan juga, pohon ini juga tidak boleh dikurangi ya, untuk ininya. Karena kita masih di lahan kehutanan berarti, ini tetap harus pertumbuhan pohon ini harus, optimal ya. Nah, tapi kita di sini ada pengaturan, manajemen nanti di sini adalah pruning, jadi pemangkasan. Jadi, pemangkasan pohon-pohon, jadi, maksudnya ranting cabang-cabang, kita atur percabangannya supaya ini mengatur kanopi. Nah, kanopi ini yang nanti, kita harus pertahankan supaya dia tidak terlalu lebat ya, kita tipiskan dengan cara dipangkas ya. Selain itu juga nanti memperbaiki, batang ya, batang dari pohonnya. Karena kalau terlalu banyak batang, apa, terlalu banyak cabang, nah ini juga makanannya jadi tersebar ya, tidak fokus, nanti kan tujuannya adalah nanti yang berkembang batangnya. Karena kan kita mau, apa namanya, batangnya nanti yang akan ditanam ya, dipanennya itu adalah batangnya. Sehingga kita juga harus bagaimana mengatur pruning supaya kualitas batangnya tetap bagus ya, dan juga tetap mengatur jarak baris yang lebih lebar, sehingga bisa mendukung produksi hijauan pakan ternak ya. Jadi pengaturan, jenis tanaman yaitu dengan jarak tanam dalam baris maupun jarak tanam di antara, baris ya. Tadi ada penanaman satu baris, kemudian ada penanaman 2 baris ya. Nah, kalau 2 baris ini, jarak antara baris pohon ya, jadi kan ada 2 ya, ini bisa 8 sampai 10 kaki. Jadi ini sekitar 2,4 sampai, 3 meter ya di antara pohon. Nah, ini kita bisa atur nanti, dengan, penanaman 2 baris ya sistemnya. Jadi dalam satu baris itu ada dua tanaman. Kalau ini penanaman satu baris, dalam satu baris hanya ada satu tanaman. Nanti kalau ada penanaman 3 baris nih, jadi tanaman kehutanannya itu ada 3 tanaman gitu ya, berdekatan, nah kemudian baru antar barisnya ini nanti itu yang, lebar ya. Nah yang untuk 2 baris ini, tanaman pakan maupun tanaman yang, kehutanan ini, ya dia berdampingan ya, selalu apa namanya, di sini berintegrasi. Nah ini, tetap ya, di sini tanaman, pakan yang ada di sana tidak bersaing ya, dengan tanaman, kehutanan karena memang tanaman pakan yang digunakan di sini kan bukan tanaman pakan tapi yang kita herb ya, jadi yang, perdulah, bukan pohon ya, jadi tidak bersaing ya, di mana sistem perakarannya dia perakaran dangkal ya, hanya 60 senti saja untuk tanaman pakannya. Tapi untuk tanaman, kehutanannya ini ya kita harus, tetap menjaga dia, pengelolaannya secara optimal ya, tapi kita hanya tadi mengatur jarak tanam, mengatur pruning, prinsipnya seperti itu. Dan itu tergantung dari jenis, tanaman yang digunakan ya. Ini kan pinus yang Ibu, apa, ini kan ya, contohkan di sini. Kemudian kita harus mengatur lebar gang. Jadi antar baris ya. Jadi antara satu baris dengan baris yang lain lagi itu ada yang kita sebut gang ya, lebar gang. Nah, gangnya ini akan ditanami oleh tanaman, pakan dan luasannya ini harus bisa nanti dilalui oleh, apa namanya, alat-alat berat seperti tadi, apa, traktor ya. Nah, ini harus ini dan, ini juga digunakan untuk nanti pengelolaan hutan kan juga perlu perlu apa namanya, alat-alat yang harus kita jalan di sana, sehingga juga tanaman yang kita pilih juga yang tahan injakan ya,
tahan alat-alat berat itu, jadi dia tetap bisa tumbuh dengan baik ya. Nah ini penanaman tadi di gang ini harus kita atur ya. Jenis tanaman pakannya apa yang cocok ya, yang sesuai. Kemudian ini bisa nanti pengaturan penggembalaannya ya. Jadi kita dengan sistem apa gitu ya. Berikutnya nanti kita bisa lihat. Nah ini penanaman satu baris modelnya seperti ini ya. Ini satu baris. Jadi tanaman hanya satu. Ini kita sistemnya satu baris. Kemudian ini yang kita sebut tadi gang. Ya, gang atau di sini tanaman sela. Jadi yang ini rumput yang digunakan untuk tanaman selanya. Kemudian ini yang tipe 2 baris ya. Nah, ini ada 2 baris tanamannya, kemudian di antara baris ini yang ini kita sebut gang ya. Nah, ini sistem seperti ini ya kita lakukan. Sebentar saya ambil minum dulu ya. Tanaman, kemudian ini gang, kemudian ada 2 baris. Ini yang kita lihat tanamannya adalah tanaman pinus ya, seperti ini. Nah, ini penanamannya modelnya seperti ini ya. Nah, ini yang lebih dekat lagi ini tanaman 2 baris ya. Ini baris ke-1-nya di sini. Kemudian antara baris ini kita bisa lihat ada gang-gangnya di sini. Dan ini kita nanti harus atur ininya ya. Cabang-cabangnya ini yang kita harus pruning ya, supaya dia tidak mengganggu kanopinya nanti ya. Ini masih tanamannya masih belum tua ya, masih muda, kita bisa lihat dan dia ada pengaturannya. Nah ini sistemnya seperti ini dan diatur ini nanti jarak-jarak tanam antar tanamannya di dalam baris. Kemudian di sini juga ada jarak antar satu baris dalam baris ya, di dalam ini baris ya, ini ada aturannya. Nah ini coba sedikit saya lihatkan videonya ya. Nah ini sistem Silvipastora. Nah ini gangnya ya, kita bisa lihat. Jadi ternak Silvipasture is an agroforestry practice that integrates livestock, forage production, and forestry on the same management unit. These systems are deliberately designed and managed to produce high sistem 2 baris. products, while also Ini providing gangnya. short-term annual economic benefit from a livestock component through the management of forage for an annual crop. Southern pines, such as loblolly, longleaf, and slash pine. Ini yang tipenya tidak baris ya, Southern forest landowners. tersebar aja yang ini. Landowners who have managed southern pine plantations, such as these on their property, could count on income from periodic thinning of their stands for pulpwood, while they waited for these stands to grow into high-value saw timber. As markets change, landowners seek additional revenue sources from their property. The practice of combining multiple land management objectives on the same tract is increasing in popularity. Oke, kita lanjutkan. Nanti kalau misalnya videonya akan diinikan bisa saya berikan yang secara utuh ya. Nah ini adalah denah penanaman yang model 2 baris ya. Di sini kita bisa lihat ada 2 baris pohon ya. Ini kemudian ini kita bisa lihat jarak untuk gangnya itu antara 30 sampai 40 feet ya. 1 feet itu kira-kira 0,3 meter ya. Jadi kira-kira ini adalah 9 sampai 12 meter ini gangnya. Kemudian di antara barisnya, baris ini kita 2,4 sampai 3,6. Ini adalah jarak antar tanaman di dalam baris. Sedangkan jarak
baris tanaman karena ada 2 baris ini sekitar 2,4 sampai 3 meter. Jadi hampir sama ya, hampir ya 2,4 sampai 3 yang antar ini, tapi bisa sampai di sini kalau di antara ini lebih lebar. Jadi 3,6 ya seperti ini. Nah ini nanti 9 sampai 12 meter ya gangnya seperti ini. Ini adalah denah penanaman untuk 2 baris untuk tanaman pinus ya. Nah tentunya nanti kalau misalnya tanamannya itu adalah tanaman jati, itu kita sesuaikan dengan jarak tanam yang memang yang optimal itu seperti apa ya. Jadi mengikuti saja, mengikuti apa yang ada yang seperti biasa dilakukan oleh kehutanan, tapi kita nanti mengatur untuk lebar ininya apa namanya gangnya ya. Untuk pengaturannya seperti ini dan ini bisa kita lakukan kompromi ya. Kita bikin perancangan kan seperti itu. Nah, kemudian bisa multiple row spacing. Jadi memiliki 2 sampai 3 baris pohon dengan jarak yang cukup dekat ya, antara 8 sampai 8 kali 10 kaki atau 10 kali 10 berarti 3 kali 3 meter ya di antara pohonnya ya. Dengan gang ini bisa sekitar 6 sampai 12 meter ya antar set baris pohonnya. Di sini kita bisa lihat ini multiple row spacing ya. Nah ini sistem ini cenderung lebih mudah untuk tanaman pakan dan pengelolaan pohon dan produksi pakan ya. Dengan sistem ini yang kita sebut multiple row spacing ini yang tidak spesifik barisnya ya, kita bisa lihat. Kemudian juga ada yang tipe triple ya, 3 baris tanaman, kemudian ada yang 4 baris tanaman di sistem silvipastura ini. Tapi pohon biasanya kalau yang triple dan yang quarter ya, jadi yang 3 atau 4 tanaman ya di dalam satu barisnya ini pasti ada yang di bagian tengah nih biasanya akan tumbuh lebih kecil karena dia akan terganggu adanya penaungan juga di pohonnya itu sendiri sehingga kualitasnya nanti juga akan kurang baik ya. Jadi ini harus diatur benar-benar. Memang yang paling bagus, paling optimal adalah dengan penanaman 2 baris ya. Jadi penanaman 2 baris maksudnya ini adalah ada 2 pohon ya. Di dalam barisannya. Nah, itu yang inilah yang paling ideal ini adalah seperti ini. Dan ini paling optimal ya, pertumbuhannya paling bagus dan ini memungkinkan. Tapi kalau kita tipe tadi yang ini kan multiple row spacing jadi dia nggak pakai jarak tanam. Jadi jarak tanam pakai tetapi dia tidak sistem baris gitu lah ya. Ini yang multiple row spacing ya. Tapi nah ini yang model 4. 1, 2, 3, 4. Nah ini yang bisa terganggu kan karena kanopinya berdekatan, sinar mataharinya berdekatan dan juga kompetisi haranya juga berdekatan ya. Nah ini harus dipertimbangkan ya kalau kita menentukan triple atau kuadrat ini row ya, row-nya ininya barisnya banyak gitu ya. Tapi tadi yang ideal adalah yang 2 row ya. Nah kemudian pengaturan jarak tanam ini akan lebih luas ya. Kalau yang model blok tadi ya, model multiple row spacing ini adalah pengaturan jarak tanamnya lebih luas dari jarak tanam pohon secara tradisional. Jadi memang jaraknya menyebar ya dan diharapkan itu harus lebih luas supaya kanopi dari tanaman ini tetap terjaga supaya tidak naungannya menutupi tanaman pakan nanti yang ada di bawah pohon ya. Biasanya kalau model blok silvopastora nih kembang sikaun pohon dengan jarak tanam 12 kali 12 atau 3,6 kali 3,6 atau di sini 4,5 kali 4,5 ini untuk jarak tanaman yang model sistem blok ya. Jadi terus disebar ya, tidak model baris-baris gitu ya. Nah, kalau dengan jarak tanam seperti ini pastinya tentunya akan mendukung produksi daripada kayunya. Tapi di sini harus perhatikan tanaman pakan lebih sensitif di sini terhadap kerapatan kanopi. Sehingga penjarangan yang tepat nih harus dilakukan. Jadi kita harus lakukan pruning daripada cabang-cabang daripada tanaman supaya tetap sinar matahari bisa masuk dan tanaman pakan ini bisa tetap tersedia ya, sedia. Nah, ini sistem blok tanam tadi ya secara tersebar dan ini ternak bisa masuk
di dalam sistem seperti ini. Dan keuntungannya ya ternak tidak terlalu panas ya. Di sini karena ada tanamannya, ada kanopinya, dia akan tidak terlalu panas, jadi dia ternaungi, tapi juga dia cukup makanannya dan cukup sinar mataharinya, tidak terkena angin langsung gitu ya. Itu banyaklah keuntungannya kalau dia berintegrasi dengan kehutanan. Nah, kemudian kita harus atur sistem pruning, pemangkasan ya, pemangkasan dari cabang-cabang yang ada di pohon ini. Nah, ini harus diatur dari tanaman masih muda ya, ini harus diatur mana cabang yang harus di pruning ya. Ini ada caranya ya, khusus untuk yang ini. Jadi di sini kita lihat bahwa pemangkasan ini akan memotong ini ya, cabang-cabang ini. Sehingga kalau dia memotong cabang-cabang ini ya, kita potong clear sini ya. Jadi ini hasil dari kayunya juga dia akan bagus, dia akan bulat. Tapi kalau dia cabang ini tetap dipertahankan sampai dia panen, ya ini ada celah ya, ada celah-celah seperti ini yang kualitasnya tidak akan baik, sehingga makanya harus dilakukan pemangkasan supaya bisa kualitas daripada kayunya lurus seperti ini ya, tidak ada cabang seperti ini, lurus seperti ini. Nah, tentunya harganya juga akan menjadi lebih tinggi. Jadi perlu kita di sini dalam sistem silvopastura melakukan pemangkasan ya, untuk memperbaiki kualitas daripada kayunya. Selain itu juga cabang-cabang ini kan pasti ada daun ya di sini. Nah, ini juga akan mengurangi kanopi tentunya, sehingga akan lebih mudah nanti cahaya matahari itu bisa masuk ya di antara tanaman-tanaman pakan yang ada di bawahnya. Karena selalu kita melakukan menjaga untuk pruningnya atau pemangkasannya. Nah, pemangkasan ini kita bisa lihat ya, ini kalau kita pangkas otomatis di sini kan cahaya matahari bisa masuk di bawah tanaman daripada tanaman kehutanan, atau di sini adalah contohnya pinus, sehingga di sini ternak bisa nanti digembalakan ya. Nah, digembalakannya juga nanti dengan good farming practice. Jadi pengembalannya juga dengan sistem sama seperti yang di Siska yang di tanaman tanaman tadi integrasi dengan kelapa sawit, dia harus ada pedok ya. Pedoknya itu dipagar, kemudian dia akan berpindah, nanti sistemnya seperti itu. Itu juga harus akan dilakukan. Jadi pruning ini keuntungannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang terbuka, tapi ini tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Tanaman ini tidak asal pruning di setiap, biasanya tergantung jenis tanamannya ya. Itu akan dilakukan di pruning itu, kalau sudah waktunya di pruning, kita lakukan pruning sehingga di sini lingkungannya akan terbuka sehingga tanaman pakan masih tetap tumbuh dengan baik ya. Nah, ini teknik pruning ya, kita bisa lihat teknik pruning daripada ininya, kita bisa lihat ya. Di sini pruning itu biasanya dimulai pada umur, kita bisa lihat sekitar umurnya ini usianya ya, pemangkasan harus dimulai saat pohon mencapai usia 15 tahun. Ini baru kalau di tanaman pinus ya, ini baru kita lakukan, karena kalau masih muda sudah di pruning juga ini akan merugikan. Tapi prinsipnya adalah kalau kita melakukan pruning itu sepertiga kanopi yang di atas itu masih tetap dipertahankan. 2/3 di bawahnya itu nggak apa-apa, hanya batang saja. Nah, jadi kita harus mengatur kapan si ternak itu masuk. Nah, ini tergantung dari tinggi tanamannya. Tapi pruning ini bisa kita lakukan ya, kita akan mempruning di sini ya. Ya, jadi di sini nah biasanya tergantung dari diameter ya. Nah, ini ya, dia ketinggian daripada stam ya, 5 inci di sini diameternya. Ini kita bisa mulai di pruning ya. Ini model prunnya di sini ya. Ini kan cabang. Ini cabang, ini cabang, ini cabang ya. Kemudian dan ini hanya diprun sampai sini ya. Nggak boleh ke atas sampai habis ya. Ini kan nanti biar dia berkembang lagi. Jadi ini model pruningnya. Di mana ini tinggi tanaman itu 15 sampai 20 kaki ya. Berarti kalau ini 4,5 sampai 6 meter nih ya. Ini tingginya 4,5 meter. Nah, ini yang bisa di pruning adalah seperti ini ya. Ini
untuk daunnya ya ini 50% yang dia harus tetap hidup ya, supaya ini kan tetap untuk melakukan proses fotosintesis dan supaya tanaman utamanya ini berkembang. Ini biasanya adalah pertama kali di prune itu adalah dengan teknik seperti ini ya. Jadi ini akan memindahkan kira-kira 30-50% daripada tajuk ya, daripada kanopi ini tujuannya seperti ini. Nah ini kita bisa lihat ya, ini cara prune-nya. Nah kemudian pruning berikutnya ya kedua dan seterusnya ya ini yang sudah tadi yang terjadi pruning, kemudian dia tumbuh lagi ya, dia tumbuh berkembang. Nah ini nanti prune kedua nih ya. Nah biasanya pruning ini itu pada 18 feet ya, 18 feet itu sekitar kali 0,3 ya sekitar 5,4 meter ya ini tingginya ya 5,4 meter ya. Jadi udah tinggi 5,4 meter. Nah ini di prune kira-kira 4 cm diameternya ya. Ini baru di pruning 1, 2, 3, 4 ya. Ini tetap disisakan 50% ya, 50% daripada kanopinya. Nah ini sistem pemangkasannya modelnya adalah seperti ini. Jadi untuk tanaman pinus ya. Jadi rutin selalu dilakukan pruning supaya tetap energi cahaya matahari ini bisa masuk ke tanaman pakan ya. Dan juga pruningnya harus diatur waktunya dan kemudian berapa jumlah cabang yang harus di prune ya. Nah, kemudian di sini tetap harus menjaga tajuk dari tanaman ini dia lebih dari 50% supaya dia tetap bisa berfotosintesis dengan baik ya. Dan cabang-cabang yang kalau kita pruning itu tadi kualitasnya akan bagus karena nanti batangnya akan lurus ya, akan lurus karena ada cabang ini dia membuat nanti bisa saja menjadi tidak mulus batangnya. Nah, panduannya ini untuk pruning ini ya, biasanya pemangkasan dimulai saat pohon sudah mencapai umur 15 tahun atau setinggi sekitar 6 meter. Jadi kalau mau nanam pinus tuh 15 tahun aja itu baru sekitar 6 meter ya, atau diameter pohon mencapai 5 inci ya, 5 inci kali ini sekitar jadi ya sekitar berapa? 12,5 senti ya, dengan ketinggian 6 inci ya, di tinggian 15 senti kita bisa mulai pruning ya. Jadi memang kalau tanaman-tanaman hutan yang tanamannya itu adalah lambat tumbuhnya ya seperti jati, kemudian seperti tadi pinus, ya itu lama kan, bayangin saja di prune aja nanti udah 15 tahun baru boleh di pruningnya. Nah, pemangkasan ini menghilangkan semua cabang tepat di atas 4 inci ya, diameter batang 4 inci itu harus dipangkas ya. Kemudian tetapi tetap di sini dipertahankan sepertiga sampai setengah bagian daripada tajuk kanopinya ya, dari tajuknya ini tetap harus dipertahankan. Nah ini ya, jadi ini kita pertahankan ini minimal itu tajuknya sepertiga ya, sepertiga dari tinggi pohon ya, itu tajuk yang tetap harus dipertahankan. Kemudian kita akan lakukan lagi di sini pruning ya, sampai tetap tumbuh sesuai dengan ketinggian yang diinginkan ya. Nah, kalau secara tradisional biasanya dilakukan pada batang dengan ketinggian 16 kaki atau sekitar 4,8 meter. Jadi ada indikator kalau di tradisional ya kalau sudah tinggi hampir 4,8 ya kira-kira 5 meteran lah itu udah bisa mulai lakukan pruning pertama ya. Jadi tidak tergantung daripada umur 15 tahun itu. Tetapi kita bisa melihat secara tradisional kalau sudah tingginya 5 meter ya udah bisa di pruning dan ini tentunya bisa nanti di ternak bisa dikembalakan ya. Nah ini kita bisa lihat jadi 25-60% kanopi ini diperlukan untuk tetap sustain ya pada kondisi musim panas atau musim dingin
sehingga tanaman rumput ini tetap bisa terjaga ya. Kanopinya maksimal 60%. Kalau sudah lebih dari 60% ya akan terganggu nanti pertumbuhan tanaman pakan ya di sini ya. Nah, kemudian kalau ini harus diatur kan antara 25 sampai 60%. Jadi kita atur saja karena kalau musim panas ini kan kalau terlalu naungannya terbuka juga itu kan akan mengganggu di ternak juga ya. Jadi ini perlu diatur-atur pasnya waktunya berapa, tetapi range-nya antara 25 sampai 60% kanopi yang tetap harus dipertahankan. Ya, di sini bisa apa? Kalau kita lihat bahwa pemangkasan ini akan membantu membuka kanopi sehingga mempertahankan produksi hijauan yang ada di bawahnya dan juga mengembangkan kayu untuk berkualitas lebih tinggi ya dengan pemangkasan tadi ya. Sehingga batangnya tetap lurus ya, tidak ada cabang-cabang yang dimana cabang-cabang ini yang membuat batang tidak menjadi lurus ya. Nah, kemudian kita bisa lihat ini pengaturannya ya. Untuk dikelola antara 24 sampai 40 kanopi untuk musim panas. Tapi kalau musim dingin itu bisa 40 sampai 60% ya. Ini untuk kanopinya ya, untuk kanopi. Nah, sehingga di sini perlu ya dengan supaya kanopi ini terjaga dengan baik ya tadi perlu adanya pruning atau penjarangan pada interval setiap 5 sampai 7 tahun. Itu tergantung dari lahannya ya. Jadi kita kalau di kehutanan itu biasa juga dilakukan penjarangan. Kalau pruning pemangkasan batang, tapi kalau penjarangan itu bisa kita lakukan. Mungkin kalau tanamannya itu sudah terlalu rapat, kita jarangkan kembali ya. Jadi kita ada beberapa di antara antar baris itu tanamannya kita potong satu gitu. Jadi sehingga jarak dari ininya dia akan lebih jauh. Itu ada beberapa teknik juga di kehutanan untuk mengatur ini dia dilakukanlah penjarangan. Itu juga perlu kita perhatikan nanti ya di sini. Tapi ingat untuk penjarangan itu intervalnya 5 sampai 7 tahun baru bisa dilakukan penjarangan. Nah, panen 5 sampai 7 tahun berarti ini juga bisa lakukan penjarangan di mana kalau luas sekali penjarangan ini juga bisa menghasilkan kan walaupun itu bukan produksi optimal tapi kita lakukan penjarangan. Kemudian kita bisa hitung nanti kanopi yang kita inginkan berapa sehingga produksi hijauan tidak akan turun ya. Nah, ini kita lihat. Kalau kanopinya udah terlalu padat ya kita pruning supaya hijauan pakan itu bisa tumbuh dengan baik. Jadi ini kita tinggal melihat kondisi lingkungan yang adanya. Tetapi patokannya sudah ada ya supaya tidak terlalu sering di pruning juga itu juga takutnya mengganggu tanaman utamanya. Jadi kita juga harus pikirkan ya yang di bawah kalau kita peternakan tentunya rumput dan leguminosa ini kita harus pertahankan tetap ada di bawah tanaman-tanaman gangnya itu ya. Jadi kita tentukan nanti jenis rumputnya apa. Kalau kita mau penanaman double dengan leguminosa itu bagus kita mix ya. Karena rumput itu adalah sumber energi, leguminosa ada sumber protein sehingga memenuhi untuk kebutuhan nutrisi daripada ternak yang dipelihara di bawah tegakan dari tanaman kehutanan. Ya. Nah, ini pengaturannya jadi kita lihat seperti ini. Jadi ternak kan bisa leluasa dia untuk bisa merumput atau grazing di antara pohon-pohon ini ya. Ini seperti ini modelnya ya. Kalau ini gangnya itu tidak ada ya. Kalau ini model yang tadi model blok ya, multiple cropping. Nah, ini seperti ini. Kalau ini model yang tadi 2 baris ya, seperti ini. Jadi ini kita tujuannya pokoknya adalah penipisan untuk konversi ini biasanya dilakukan di blok ya supaya yang di multiple cropping ya di sini. Nah, ini biasanya multiple cropping ini untuk yang kalau yang model ini kan kita lakukan dari awal ya, dari teknik dari awal kita ingin 2 baris atau kita ingin 1 baris saja. Jadi ini modelnya seperti ini. Tetapi kalau yang model seperti ini mungkin tanaman kehutanan ini tadi udah ditanam. Nah, kita ingin sisipkanlah itu supaya menghasilkan sehingga nanti kita lakukan
ini kanopi, jadi kita tebang ini nih, ini ya, ini cabang-cabang ini kita tebang ya, sehingga kanopinya ini bisa terbentuk dengan baik. Kemudian kalau memang multiple cropping ini kita juga bisa lakukan penjarangan ya. Penjarakan sehingga nanti dia kalau tanamannya udah cukup besar, jadi dia butuh ini supaya tidak terjadi terlalu rapat di antara individu tanaman, dilakukanlah di sini penjarangan ya. Nah, paling penting pokoknya ini adalah kalau yang multiple cropping ini sekitar 30 sampai 35% itu ya, harus membuka kanopinya sehingga ini bisa terbuka dan tanaman pakan masih bisa tumbuh sehingga nanti kita bisa produksi tanaman pakannya. Nah, ini sistemnya. Jadi yang multiple cropping ya, jadi kita harus atur. Nah, nanti kalau ini terlalu rapat ya, ya ini dengan ini terlalu rapat, nanti kita penjarangan. Ini kita potong. Nah, ini sesuai dengan nanti aturan daripada tanaman, jenis tanamannya apa. Biasanya udah kita rancang gitu ya. Ini kalau di tanaman kehutanan ini tanam rapat dulu, kemudian berapa tahun kemudian dijarangkan ya. Sehingga pada tahun berikutnya kita memang sudah mendapatkan jarak tanam yang tetap. Nah, sehingga kalau sudah dapat jarak tanam yang tetap, kita lakukan pruning yang rutin ya. Sesuai dengan pertumbuhan tanaman. Karena kita menghindari terjadinya tadi penutupan kanopi sehingga kita tidak mengharapkan di sini sinar matahari tidak bisa masuk. Nah, kalau sinar matahari sudah tidak bisa masuk, ya berarti kan di sini tidak bisa digembalakan. Ya, kesulitan untuk digembalakan. Nah, ini naungan atau kita kepadatan kanopi ya. Nah, ini naungan dari pohon ini sepanjang musim ini kita harus tetap menjaga atau meningkatkan kualitas hijaunya. Jadi sebenarnya naungan ini juga kita perlukan untuk ternak, untuk kenyamanan. Jadi terlalu terbuka juga kan ternak, apalagi pada waktu musim panas dia juga akan menjadi panas ya. Otomatis kalau dia lebih panas, lebih terbuka, dia kebutuhan air minum juga akan menjadi lebih lebih tinggi ya, sehingga diatur saja untuk naungannya. Selain untuk yang utama yang harus kita perhatikan yaitu pruningnya itu jangan sampai merusak tanaman kehutanannya itu sebagai tanaman kehutanannya ya. Nah, kemudian di sini juga karena di hutan tentunya banyak lagi nanti spesies liar ya, yang wild pasti akan datang seperti nanti ada rusa, kemudian ada burung, kalkun, dan itu adalah keragaman yang lain-lainnya ya. Tapi ini kan bisa ya, hidup bersama dan tidak saling menjadi satu hama ya gitu. Nah, naungan ini juga harus tetap dikelola sekitar 25 sampai 60% ya. Ingat ini untuk naungannya sehingga tetap menyediakan ruang terbuka sehingga tanaman pakan itu masih tetap bisa tumbuh ya untuk produksi. Nah, ini kalau tanaman ini diameter pohonnya lebih cepat ya dengan pada kerapatan rendah. Nah, di sini kita bisa lihat harus diatur ya. Nah, misalnya kalau diameter pohonnya itu lebih cepat tumbuh karena kerapatannya mungkin dia tidak terlalu rapat. Jadi persaingannya juga berkurang. Dia akan pertumbuhannya akan lebih cepat. Nah, ini juga harus diperhatikan pruningnya karena kalau dia lebih cepat tumbuh, otomatis dia lebih cepat terimbun, kanopinya juga lebih cepat menutup, dan ini kita juga harus atur tetap ini. Jadi prinsipnya itu adalah kanopi itu kita atur tadi 25 sampai 60%, jadi tetap ya supaya tanaman bisa tumbuh ya. Nah, makanya biasanya dengan kepadatan kanopi itu kita lebih menyukai yang bukan menyukai, lebih optimal ya, itu untuk yang 2 baris ya, atau 1 baris ya, atau satu baris itu biasanya kita juga sebut sebagai multiple row ya, 1 baris itu, atau kita mau membuat model yang 2 baris ya. 1 baris atau 2 baris itu yang lebih optimal dibandingkan 3 baris, 4 baris. Nah, kalau multiple itu kan dia jarak tanam rata aja seperti itu. Nah, yang penting diatur 25 sampai 60% kanopinya. Ya. Nah, ini kita nanti kalau sudah teratur seperti ini, kita kan tetap harus mempertahankan
siapa namanya ternak itu dia berada di bawah kehutanan, harus modelnya nanti sistemnya harus sistem pedok ya. Jadi kita tidak bisa sistemnya pengembalaannya itu dengan sistem kontinu. Kalau kontinu itu dilepas aja dibiarkan hanya ada satu pedok. Tapi ini kita membuatnya adalah dengan rotational. Seperti yang integrasi dengan tanaman sawit. Dia harus berpindah satu pedok ke pedok yang lain. Kalau kemarin dengan Siska itu dia 4 pedok ya. Tapi nanti kalau yang ini kita akan berbeda caranya ya. Ada bisa lebih dari 4 pedok. Nah, prinsipnya yang paling penting yaitu sebaiknya adalah rotation grazing. Jadi sistem pengembalaannya berputar atau berrotasi ya. Kemudian di sini juga harus diperhatikan untuk stay-nya. Jadi kan dia berotasi dari satu pedok ke pedok yang lain. Dia akan merumput di sini beberapa hari ya. Ya, stay-nya juga harus diperhatikan supaya yang paling penting itu tidak terjadi overgrazing. Biasanya kalau yang pengembalaan rotasi itu sering terjadinya overgrazing ya. Jadi overgrazing itu jumlah ternak yang masuk ke dalam satu pedok itu banyak. Sehingga itu menyebabkan lebih dari kapasitas tampungnya. Itu yang kita sebut overgrazing. Contohnya kalau overgrazing itu kalau kapasitas tampungnya dia hanya 10 satuan ternak ya di dalam satu luasan pedok tertentu. Tapi kemudian kita masukkan itu adalah 10 atau sampai 15 satuan ternak. Jadi padat dimasukkannya ke situ. Itu yang kita sebut overgrazing. Kalau overgrazing itu kemarin udah kita kemarin ya kita jelaskan ya itu gundulnya merata ya. Tapi kalau undergrazing gundulnya spot. Nah, itu yang kita bisa lihat secara di lapang ya. Sehingga kalau kita manajemen untuk silvipasturanya ini kita lakukan dengan sebaiknya di sekolah secara intensif tapi dengan teknik rotasi ya sistem pengembalaannya yaitu dengan mengatur tadi ya waktu dan tekanan pengembalaannya, mengatur kapasitas tampungnya, kemudian kita juga harus memperhatikan daya dukung padang rumputnya. Ini harus dipantau ya. Ini caranya caranya menghitung mungkin di program sarjana ini kita sudah bagaimana cara menghitung kapasitas tampung dari suatu luasan pedok tertentu ya. Ini supaya tetap mempertahankan sustainability untuk regrowth ya, untuk pertumbuhan kembali sehingga ada waktu dia rest ya. Nah, kalau kita udah ada rest ya kan kalau misalnya berpindah dari satu pedok ke pedok yang lain otomatis pedok satu kan istirahat. Pindah lagi pedok ketiga, pedok 2 istirahat ya. Pedok 1 istirahatnya lebih lama. Masuk ke pedok 1 lagi itu tanaman sudah siap untuk direnggut untuk dimakan lagi. Maksudnya istirahat ini memberi kesempatan tanaman untuk tumbuh, kemudian dia berproses fotosintesis. Dari fotosintesis ada karbohidratnya. Karbohidratnya ini bisa disimpan kembali dulu di akar atau di batang tanaman sehingga ini dia bisa tumbuh dengan baik, direnggut lagi oleh ternak, ya masih ada cadangan makanan untuk dia bisa regrowth. Nah, ini penting sekali di dalam pengaturan rotasi pengembalaan ya. Nah, ini untuk silvipastura biasanya bisa dilakukan di sini setelah tanaman 4 tahun ya. Jadi tanaman kehutanan umurnya 4 tahun ini baru bisa dilakukan pelepasannya dan ini selama kalau nanti umur sebelum 4 tahun ini ya hijauan yang diperoleh itu bisa digunakan melalui hay. Jadi si ternaknya itu tidak dilepas ke hutan ya, karena kan tanamannya masih pendek. Kalau tanaman itu masih pendek kan bisa saja tanamannya kan juga ada hijauannya, itu akan dimakan oleh ternak. Makanya harus siap dulu tanaman pohonnya supaya tidak direnggut oleh ternak ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian karena ini hijauannya akan digunakan untuk hay, biasanya nih akan dipanen dengan cara tekniknya mekanisasi ya. Dia akan di antara gang ini dia akan panen, kemudian dibikinlah dia hay ya. Nah, hay-nya ini kemudian diberikan kepada ternak. Jadi pada umur sebelum sampai tanaman siap untuk digembalakan, ternak itu dikumpulkan di pada satu lokasi, kemudian hijauannya itu dirawat di bawah gang-gangnya ini.
Jadi rutin itu dipanen ya. Karena kalau nggak rutin dipanen nanti tanaman ini akan terjadi kembali suksesi yang kita sebut ya, akan kembali dan itu merupakan satu perawatan juga oleh tanaman kehutanan kalau tidak digembalakan kan tetap harus dirawat supaya di antara gang ini cukup bagus ya. Sehingga dengan cara kita produksi hay yaitu dengan cara seperti ini. Jadi ini tanaman barisnya, ini tetap dipertahankan tanamannya yang bagus. Nah, di sininya kan rumput ya, rumput-rumput ini, nah ini dibikin hay. Nah, ini teknik dengan hay baling ini ya, dengan teknik seperti ini dengan peralatan. Jadi udah mekanisasi di sini ya. Diambil hay-nya, nah si ternaknya nggak dilepas di sini. Nanti hay-nya dimasukkan ke satu lokasi lahan. Jadi pada awal-awal silvipastura selama hampir 4 tahun itu ya ternak secara intensif. Nah, setelah tanaman kehutanan itu siap untuk dilakukan teknik silvipastura, jadi si tanaman sudah cukup tinggi, tidak dimakan oleh sapi atau oleh domba, ya ini kita harus perhatikan. Otomatis kalau kita meliharanya ternak kecil, domba itu akan lebih cepat dia masuk ke pengembalan karena kan dia lebih pendek ya, ukurannya lebih kecil. Tapi kalau sapi itu tentu lebih lama lagi karena dia jangkauan merenggutnya itu akan lebih tinggi ya dibandingkan oleh domba ya. Nah, ini yang penting seperti ini tekniknya. Jadi nah ini yang masih umur awal ya, ini baru pertamaan awal ya, dia tetap ini harus dijadikan hay ya. Kalau ini kan tanaman udah cukup tinggi sampai tanaman yang utama ini siap ya. Dia sudah siap untuk silvipastura, jadi ternak masuk dia tidak terganggu. Nah, ini sistemnya seperti ini. Jadi pada awal hijauannya tersedia dalam bentuk hay. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat kalau ternak ada di silvipastura yang jelas ya mengurangi keuntungannya, mengurangi kebutuhan pupuk karena kan ada ternak di situ, otomatis urin, feses akan jatuh di situ lagi sehingga pasti kebutuhan pupuk juga akan kurang. Kemudian juga kalau sama seperti yang integrated dengan kelapa sawit ya, nggak perlu lagi ada herbisida untuk kita lakukan untuk menghilangkan gulma, yang karena justru yang ada di bawah itu kan memang kita pelihara untuk dimakan oleh ternak ya. Tapi ini kita harus perhatikan tadi ya, jangan sampai terjadi adanya invasi gulma di antara gang ini ya, di antara gang-gang tanaman kehutanan. Ini kita tetap harus jaga tetap tanaman pakan, tapi bukan gulma ya. Kalau gulma itu kan tidak disukai oleh ternak, otomatis nanti dia akan banyak, itu juga merugikan ya. Ya ini juga saling menguntungkan ya, ternak di sana otomatis ada tanaman kehutanannya dia tidak terlalu terekspos. Kalau di padang penggembalaan itu kan tidak dia kalau kepanasan ya dia yang di luar seperti yang kemarin Ibu ceritakan di wilayah Indonesia bagian timur kan masih savana, masih ada pohon-pohon. Ya dia kalau panas itu pada saat mengambil air minum biasanya lokasi yang ada pohon itu adalah lokasi yang dekat-dekat air minum. Nah, biasanya dia akan meneduh di sana sambil minum. Tapi kalau dengan teknik silvipastura dan ini kan teratur ya tanamannya, kita atur sehingga dia terjaga untuk naungannya, dia bisa tidak terlalu terekspos oleh sinar matahari. Tapi kita harus perhatikan nanti juga airnya ya. Airnya yang ada jadi tersedia. Jadi kalau bisa di dalam satu pedok itu ada tersedia air. Jadi dia tidak sulit untuk mendapatkan air. Nah, airnya macam-macam. Kalau tidak ada alirannya secara alam ya kita gunakan tangki-tangki bak yang benar-benar mencukupi kebutuhan daripada ternak ya. Jadi kita tetap harus buat aliran-aliran air yang di situ yang bisa masuk kalau kita buat buatan ya. Jadi kita bisa bikin dam kecil atau kita memang kalau sulit untuk bisa membuat dam yang kecil ya kita bisa memakai tangki-tangki saja yang tersedia ya. Nah, ini kalau sistem pengembalaannya ini ada model rotasi dan model kontinu. Kalau kontinu itu nggak ada pedoknya, jadi sebar aja dilepas begitu ya.
Nah, tentunya ini banyak keuntungan dan kerugiannya, tapi memang disarankan yang rotasional ya. Kita bisa lihat kalau yang continuous grazing ini pertumbuhannya akan menjadi tidak merata, kurang begitu bagus. Tapi kalau rotational grazing yaitu dengan sistem penggembalaan ini jauh lebih baik ya. Ini pertumbuhannya lebih hijau dan dia lebih produksinya juga lebih tinggi karena kalau rotational itu berotasi jadi memberi kesempatan untuk pedok-pedok yang istirahat ini untuk tumbuh atau regrowth kembali sampai pada umur yang optimal untuk bisa direnggut kembali. Itu keuntungan daripada rotational grazing ya. Nah, ini sistem continue seperti ini yang saya tidak terlalu ini, yang penting kalau sistem continue itu adalah dia hanya punya satu pedok dan ini cenderung dia sering terjadinya adalah undergrazing ya, undergrazing. Nah, tapi sebaiknya kita gunakan adalah yang rotasi ya, dengan rotasi ini kita memperhatikan untuk pertumbuhan kembali ya. Kemudian di sini jumlah pedok ya, ini bervariasi ya. Tapi tidak boleh lebih dari 12 pedok. Karena kalau sudah 12 pedok itu keuntungannya akan menurun ya. Nah, sebaiknya itu tidak boleh lebih dari 12 pedok ya. Nah, ini kemudian di sini ada periode rest istirahat ya. Nah, kemudian sehingga si tanaman tetap bisa tumbuh kembali dan biasanya bisa 2 sampai 5 minggu untuk istirahatnya ya. 2 sampai 5 minggu dari satu pedok ke pedok yang lain. Yang penting prinsipnya adalah nanti untuk pengaturan rest itu adalah kita bisa menghitung dari ketetapan voicing ya. Karena kita ketetapan voicing itu bisa menentukan kita mau buat itu berapa pedok. Kemudian dari berapa pedok, misalnya kita tentukan itu ada 10 pedok. Nah, dari 10 pedok, dari luasan yang ada, ini berapa nanti stay yang ada di sana, kemudian berapa hari itu adalah rest. Nah, itu adalah dengan tetapan voicing nanti kita kemarin di S1 udah diajarkan ya, kalau di Fakultas Peternakan di INTP itu udah diajarkan bagaimana menghitung pedok ya. Kemudian menghitung stay dan menghitung rest. Nah, ini kita bisa lihat jadi ternak-ternak sapi yang di bawah tegakan ini pertumbuhannya cukup bagus ya, asal pengaturannya itu tidak overgraze ya. Atau undergraze ini juga pertumbuhan ternak akan cukup baik ya. Kalau dia overgrazing itu juga menyebabkan kepadatan tanah dan ini akan juga mengurangi nanti pertumbuhan dari tanaman utama atau tanaman pohonnya. Nah, ini harus diperhatikan seperti itu. Ya, ini keuntungan dan kerugian daripada rotational grazing ya. Tapi ini lebih banyak keuntungannya ya. Tapi kalau ya otomatis ya kalau kita mau adanya rotational grazing pasti kita perlu fasilitas pagar dan fasilitas air karena kita membatasi dia kan ya untuk supaya tidak memudah manajemen ya kita membatasi jadi kita harus ada pagar dan ada fasilitas air ya kita perlu ada mempunyai keilmuan atau kita punya keterampilan untuk bisa menentukan tadi ya restnya berapa, stay-nya berapa ya. Tentunya dengan experience dan dengan uji coba ya. Karena kalau dengan dia tidak overgraze, dia tidak undergraze, jadi dia sesuai dengan kapasitas tampungnya, itu pertumbuhan tanaman akan bagus, tidak terjadi pemadatan dan juga si tanaman utama ini juga akan mendapatkan keuntungan ya juga ya karena tetap terpelihara dengan baik ya untuk kondisi ini. Nah, ini sistem yang pengembalaan rotasi 1 minggu pindah nanti balik lagi ke minggu ke-1 ini tanaman misalnya ini 6 kali 7 kan berarti dia stay-nya 7 berarti 42 hari ke sini pedok ini udah siap lagi untuk direnggut ya. Ini misal contoh kalau dia sistem dengan 6 pedok ya di mana stay-nya 6 hari di sini ya. Stay-nya ini 1 minggu kemudian berputar di dalam 6 pedok ya. Ini sistem pengembalaan rotasi seperti ini ya. Nah, biasanya itu kita yang bagus adalah 5 sampai 10 pedok ya.
di mana stay-nya itu 3 sampai 7 hari dan rest-nya adalah 25 sampai 35 hari. Nah, ini 5 pedok itu minimum, maksimal itu 12 ya. Nah, karena kalau lebih dari 12 itu sudah mengurangi, ekonominya, jadi sebaiknya tidak lebih dari ini untuk, pedoknya ya. Sedangkan nanti pengaturan stay dan rest-nya tergantung dari kondisi padang penggembalaannya. Harus kita hitung dulu ya, rumput yang tumbuh di situ dia bisa menampungnya berapa satuan ternak. Jadi di sini perlu ada pengelolaan manajemen untuk grazing-nya ya, kita atur. Nah, kemudian ini sistem manajemen rotasi dengan 15 pedok ya. Nah, ini ada aliran air yang di sini otomatis kalau sudah terinikan aliran air, dia tidak perlu ada ini air. Tapi kalau yang di 4 ya, di 14 ya, kemudian 13 ini tidak ada ini harus ada tambahan ya, fasilitas. Ya, fasilitas air yang ada di sana. Dan ini kalau kita bikin pedok ini otomatis ini harus dipagar. Nah, tapi kalau pagar permanen seperti ini berapa ya permanen dia cukup bisa lama ya, tetapi kan biayanya besar. Nah, ini akhirnya ada satu cara yaitu dengan tekniknya kita menggunakan portable. Jadi pagar elektrik yang portable yang bisa dipindah-pindahkan itu jauh lebih murah ya dibandingkan dengan yang permanen seperti ini. Ya, ini pengaturan daripada pedoknya. Kemudian ini pengaturan daripada air minumnya. Kalau seperti ini air minumnya kan ini pedok ini bisa, pedok ini bisa. Ini juga pedok ini bisa, pedok ini bisa ya. Dan ini pedok ini dengan ini bisa dan ini sendiri ya. Karena kalau ini kan pedok ini bisa. Ya, jadi lebih menghemat. Jadi air kalau bisa membuat aliran untuk penyediaan air itu bisa untuk 2 pedok. Ya. Nah, ini dengan menggunakan pagar listrik yang bisa nanti pindah portable. Ini 9 pedok ya, modelnya seperti ini. Kemudian pagarnya ya bisa pagar permanen seperti ini atau bisa kita pakai pagar yang kalau pagar permanen itu kita minimal 4 sampai 6 ya ininya, untaian kawatnya ya. Ini tergantung daripada jenis ternaknya ya. Kalau domba kan berbeda dengan sapi ya untuk untaiannya. Ini pagarnya, ya ini sistemnya seperti ini. Pagarnya ini masuk ke yang permanen ya. Nah, ini yang pagar kejut ya, kita pakai pagar listrik ya, kita pakai sistemnya seperti ini. Nah, ini bisa mengurangi ya, terutama nanti yang portable. Nah, ini kan kejutnya masih dia semi permanen ya. Tapi ada yang benar-benar kejut seperti ini adalah yang tidak permanen. Jadi kita hanya pakai keliling seperti ini. Ya, kita hanya pakai pagar ini ya. Bisa hanya satu saja karena ternak sudah dikasih edukasi. Kalau dia lewat situ pasti dia akan ke setrum sehingga dia tidak akan melewati. Nah, ini ada yang kita sebut pakai pagar listrik yang portable ya, yang bisa dipindah-pindahkan. Ya, ini sistem pagarnya listriknya ya. Nah, ini tergantung nanti mau seperti apa. Mau yang portable, benar-benar murni portable. Jadi kalau murni portable satu pedok kita pakai. Nah, untuk berapa hari nanti misalnya untuk seminggu, nanti pindah ke pedoknya lagi seminggu lagi. Jadi kita bisa mengatur si tanaman ini tidak harus pedok ini hanya satu pedok aja pokoknya yang yang terpagari. Nah, kemudian setelah itu pindah ke pedok lain. Nah, pedok yang pertama ini sudah tidak dipagari lagi, dia akan tumbuh dengan baik. Asal kita bisa mengetahui kan rotasi ada tandanya ya nanti dengan koordinat-koordinat menentukan mana yang akan kita lakukan untuk perputaran daripada ternak. Nah, kemudian ini rekomendasi untuk kawatnya ya. Kita los saja, kita inikan saja. Nah, yang berikutnya adalah air. Jadi setelah pagar itu harus ada air. Nah, kalau nggak ada dam atau ada air secara alami sungai atau apa ya kita pakai ini aja, pakai portable ya, tempat air portable supaya dia tetap bisa merumput tapi dia juga bisa
mendapatkan air minum ya. Tetap harus tersedia air minum, itu utama. Ya. Kemudian kalau pengairannya ini kita bisa lihat ya, ini kalau dia suhunya cukup tinggi ya, ini sapi yang ukuran 300 kilo lah, itu butuh 13 galon air. Ya kali 4 ya hampir 50 literan ya untuk ininya. Nah, tapi pada suhu yang lebih rendah ya ini cuman 8 galon ya, 8 kali 4 sekitar 24 liter. Jadi tergantung suhunya ya yang di sana. Tapi kalau karena di bawah naungan kehutanan, tanaman kehutanan, jadi ada naungannya, mungkin suhunya tidak terlalu tinggi sehingga kebutuhan airnya akan lebih sedikit ya dibandingkan dengan yang daerah yang terbuka ya. Ini standar untuk kebutuhan airnya, bisa nanti dilihat ya. Kemudian di sini kita bisa lihat, nah ini untuk sumber air itu tidak boleh satu sumber air itu untuk 4 pedok ya. Ini kurang baik ya. Karena nanti dia terlalu jauh dia wirawiri. Jadi mau mengambil minuman dia terlalu jauh. Tapi kalau ditaruh di tengah-tengah ini, jadi untuk 2 pedok, ya ini dia bisa hanya mengambil dari sini, jadi jaraknya tidak terlalu jauh, dia bisa menyebar ya. Tapi kalau di sini kan ini jauh sekali ya, jadi tidak baik ini ya. Jadi sebaiknya memang sumber air itu untuk 2 pedok. Ya. Kemudian ini beberapa jenis tanaman yang bisa kita gunakan yang di lokasi terbuka atau di bawah tegakan jati. Di bawah tegakan jati ini kita dengan Brachyria humidicola itu bisa bagus kita lakukan dengan pupuk kandang aja 100% bisa. BD ini bisa campuran 25% pupuk kandang dan 75% dengan pupuk anorganik, jadi pupuk kimiawi ya. Nah, Paspalun attractum ini bisa 100% pupuk kandang ya. Kemudian kalau kita modraf ya, kita gunakan ya sebaiknya ini 100% pupuk anorganik. Jadi kalau modraf ya dia lebih ke tahan ke pupuk kimiawi ya, lebih bagusnya dibandingkan ini. Tapi kalau BH, BD ini juga bisa pakai pupuk kandang. Setaria splendida ini 50-50 ya. Paspalun notatum ini sama seperti Brachyria decambens. Jadi bisa campuran antara pupuk kandang dengan pupuk anorganik. Ya. Ini di bawah tegakan jati ya. Ini kemudian tanaman leguminosanya ya untuk ini Centrosema pubescens ini bisa 100% pupuk kandang ya. Kemudian Lamtoro itu juga bisa 100% pupuk kandang. Jadi Lamtoro ini juga bisa digunakan untuk pagar ya. Jadi tadi kan ada pagar listrik, kemudian ada pagar listrik yang portable. Tapi juga ini bisa Leucaena leucocabra untuk pagar yang sebagai pagar hidupnya ya. Bisa kita gunakan juga selain itu gamal ya. Jadi tergantung nanti untuk pagar hidupnya mau kita gunakan apa. Tadi kalau kita udah mau range dari awal bisa saja kita perlu menggunakan pagar listrik ya, tetapi kita gunakan pagar hidup. Itu bisa, dan itu bisa dilakukan selain kita menggunakan pagar hidup itu daunnya juga bisa kita pangkas dan itu bisa kita berikan kepada ternak ya. Jadi itu satu hal yang bisa kita lakukan nanti kalau nanti ini bisa menggunakan pagar hidup juga ya. Nah, ini pertumbuhan kembali. Jadi kita bisa ini setelah digembalakan, pertumbuhan kembali itu bisa 3-7 hari itu dia sudah mulai keluar lagi tunasnya ya. Nah, pertumbuhan kembali ini dipertahankan terus pada kondisi dia rest ya sampai dia bisa siap lagi untuk digembalakan ya. Ini kalau di grace sekitar 1 cm ya, 1 cm itu sekitar 2,5 lah sentimeter ya, 1 inch itu. Nah, ini kalau dipangkas segini jadi rapet nih ya 1 cm. Nah, ini akan dimakan dia sekitar sini. Nah, ini pertumbuhan kembalinya juga akan berpengaruh ya dibandingkan dengan yang dipotong hanya di atasnya saja ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan di intensitas pemotongannya ya. Nah, intensitas pemotongan ini kita atur yaitu melalui stay-nya ya, stay di lapang.
Kalau C stay di lapangnya terlalu tinggi, ini juga akan menjadi semakin rapat di pangkasnya di bawah permukaan tanaman. Nah, restnya akan harus lebih lama, ya. Kalau stay-nya lama, nanti restnya juga akan lebih lama. Nah, makanya dengan menggunakan tetapan voicing kita bisa menghitung stay dan restnya. Oke, ini ternaknya ya bisa domba, kambing, sapi ya, kalkun ya, dan lain-lainnya bisa hewan buruan ya tergantung nanti tujuannya kita mau gunakan apa untuk pemeliharaan di silvipastura ya. Jadi di sini silvipastura ini sangat apa namanya ini sudah kalau di luar negeri itu sudah ada yang uji coba tadi ini Ibu mengacu pada satu silvipastura di Pinus itu dia sudah 30 tahun dia lakukan dan ini menguntungkan ya bagi peternaknya. Nanti videonya ada, nanti kita bisa Ibu berikan video secara utuhnya. Oke, ini adalah salah satu cara integrasi ternak dengan dengan tanaman kehutanan. Kita lanjutkan dengan diskusi. Ada pertanyaan, adik-adik? Ada pertanyaan? Bu mau nanya, tapi Ya. tentang hai. Iya, Tentang hai, pembuatan boleh. hai. Nah, Bu itu kan pembuatan hai kan kayak digulung-gulung sama Mhm. plastik kayak gitu, Bu. Nah, Mhm. itu kan kadang-kadang kalau rumputnya itu belum benar-benar kering atau dalamnya lembab itu kan bakal berjamur dan busuk, Bu. Nah, itu bagaimana caranya agar hai itu tetap bagus begitu, Bu? Sampai Jadi gitu lagi. ada 2 cara ya, ada kan pengawetan itu bisa 3 umumnya sih 2 cara, yaitu pengawetan basah itu silase atau pengeringan itu kita sebut hay. Hay itu ada yang antara hay dan silase yang kita sebut baling ya, baling ya. Jadi highlights kita sebutnya dengan teknik yang tadi digulung itu adalah highlights. Di mana kalau hay itu dia kan harus kering. Dia sekitar 20 BK-nya 20 lah. Tapi kalau silase itu BK-nya di atas 50 yang bagus ya, di ininya ya. BK-nya 50 jadi masih basah ya, kadar air bisa sampai 50, tapi kalau hay itu kadar airnya 80% dia hilang ya. Jadi makanya BK-nya 20%. Tapi kalau antara 20 sampai 50 itu yang kita sebut highlights. Nah, highlights itu biasanya yang untuk baling itu ya, untuk baling. Jadi tekniknya ya dia kalau di sana kan udah sistem itu ya, mekanisasi melulu ya, mekanisasi. Jadi dia dengan teknik dia memanen, kemudian dia diamkan dulu di situ ya. Ibu ada videonya ini teknik ini coba Ibu coba ya. Ini ada videonya sehingga nanti dia akan dipanen, didiamkan dulu sampai setengah kering ya, sampai kering dia kena penguapan oleh karena sinar matahari, baru habis itu dia baling. Jadi bukan langsung dipanen langsung baling ya. Jadi dia ada kondisi dia dikering dulu. Ya, dikeringkan dulu, jadi habis panen didiamkan dulu baru dibuat hay. Itu keringnya udah cukup kering yang dengan berat kering tadi dengan 20% kalau hay. Tapi kalau highlights itu antara 20 sampai 50 ya. Dia masih 35% lah, masih tinggi kadar airnya ya. Ini baru dibikin baling ya, seperti itu. Jadi memang tidak langsung basah, langsung dibikin tadi baling ya. Karena kalau langsung basah dibikin jamurnya cukup tinggi. Seperti itu, Mbak Siti. Jelas? Baik, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak nanti saya carikan videonya untuk baling ini ya. Coba ada enggak di Prof, Ya. saya izin. Ya, boleh, mangga. Saya izin off cam juga ini, Prof. Ya, enggak apa-apa. Takutnya sinyalnya.
Jadi mau tanya ini, dulu kan saya juga pernah mencoba untuk integrasi antara tanaman hutan, ya pohon Mhm, hutan jati itu dengan tanaman pakan. mhm, Nah itu dulu jaraknya itu antar pohonnya sekitar 5 sampai 6 meter. mhm, Nah tapi waktu itu ketika saya coba kan ditanam jagung manis, mhm, itu hasilnya kurang bagus gitu, karena saya juga kurang tahu apakah dia itu cahaya mataharinya kurang atau misalkan nutrisinya diambil oleh tanaman pohon tersebut gitu. Nah tapi ketika waktu itu juga saya coba pernah dengan menggunakan eh, indigo vera ya Prof ya. mhm, Nah indigo vera ini sekitar mungkin udah saya potong, udah saya panen, kemudian saya tanami dengan eh, rumput pakcong. Nah ternyata hasilnya cukup bagus gitu. mhm. Dengan jarak tanamnya untuk yang indigo vera ini dia jarak antar indigo veranya sekitar 3 meter. Mhm. Nah tapi dengan saya mencoba dengan rumput pakcong itu eh, tanamannya tumbuh bagus gitu Prof. Itu pakcong Nah dengan indigo vera sama-sama ditumbuhkan atau sendiri-sendiri masing-masing? nah, waktu itu karena kan lahan indigo vera itu agak besar ya, 3 kali 3 meter. Mhm, Nah saya coba aja untuk tanam aja gitu. mhm, Ternyata hasilnya lumayan juga bagus itu Prof. mhm, Jadi mhm, lumayan ada tambahan sumber pakan mhm. gitu Prof. Sebenarnya pada prinsipnya bisa ya, cuman model yang kalau ternak dia masuk itu agak sulit kalau misalnya adalah tanamannya pakcong gitu ya. Kalau Hmm, tanaman dia pakcong yang ditumbuhkan di sana, kan dia pakcong itu udah tingginya aja udah lebih 2 meter ya, iya lebih betul gitu. Prof. Jadi dia harus cut and carry karena dia tanamannya adalah jenis tanaman, rumput potongan. Jadi memang dipotong kemudian dibawa ke kandang. Jadi nggak cocok kalau sebenarnya walaupun bagus nggak apa-apa, is okay ditanam di situ, tetapi tidak bisa dengan sistem pemeliharaannya yang dia ekstensif, yang dilepaskan di pedok ya. Jadi kalau yang sistem yang Ibu gunakan di sana adalah menggunakannya rumputnya adalah rumput padang pengembalaan. Kalau kita mix juga adalah gunakan juga rumputnya apa legumnya juga legum yang untuk padang pengembalaan yang merambat memanjat gitu ya. Jadi bukan Hmm, yang tipenya kayak model tadi indigo vera. Jadi kalau model indigo vera itu adalah rumput atau dia leguminosa tapi leguminosa pangkasan. Bukan hmm, leguminosa untuk sistem pemeliharaan di lepas, ekstensif. Karena dia kan, tingginya aja kalau modelnya nanti, kebun pangkasan dia harus minimal tinggi batangnya itu adalah 1 meter nanti ya, yang dipertahankan. Kemudian dia akan tumbuh 2 bulan ya, kemudian diambil pangkas setiap 2 bulan sekali. Model yang seperti ini bisa kita gunakan adalah sebagai pagar, boleh pagar, hmm, tapi tidak bisa di antara gang. Karena sistem yang kita akan gunakan adalah ternak masuk ke dalam masuk ke dalam, apa namanya, pedok ya, bukan dia dipelihara secara intensif gitu loh, tapi dia ekstensif, ternaknya di-grazing, lepas gitu loh. Jadi harus kita bedakan itu ya. Kalau mau intensif ternaknya dikandangkan, kemudian kita model sistem cut and carry, bisa saja dilakukan, tapi ya kita harus tetap memperhatikan perawatan daripada kebun, rumput, tapi memang tidak disarankan kita di bawah tegakan, pohon, kehutanan itu dengan sistem yang modelnya adalah eee dengan tadi, rumput potongan seperti pakcong. Karena kan pakcong ini kan production-nya tinggi sekali. Dia pasti akan menguras unsur hara dan bersaing kepada tanaman utamanya. Itu yang tidak diinginkan, tidak hmm. menjadi optimal untuk tanaman, pohonnya. Jadi memang yang digunakan adalah tanaman, kehutanan yaitu, tanaman pakannya adalah yang rumput dan legum untuk, penggembalaan ya.
Jadi harus dibedakan ya. Ada yang model yang cut and carry, ada yang model ini. Jadi kalau cut and carry itu adalah kita biasanya kalau cut and carry itu production-nya tinggi dan itu akan dipanen dan dibawa ke kandang. Ya. Seperti ini. Jadi agak sedikit berbeda yang harus kita lakukan kalau nanti ternak mau dilepas ya di kehutanan ya, di lahan kehutanan. Bisa saja tumbuh pakcong, tapi pasti orang kehutanan nggak mau karena itu tingginya sampai 2 meter, 3 meter, ini juga akan menghalangi ya otomatis kan nutrisi juga akan diambil gitu. Dan pemupukannya juga harus intensif gitu. Nah, dan kalau cut and carry tenaga kerja karena harus memotong, harus memangkas ya. Kemudian memberikan lagi ke ternak. Kalau ini kan kita tinggal siapkan pagar, ternak kita atur pengaturannya ya, pengaturannya sehingga rumput juga tetap bagus, jadi tidak ada mengganggu tanaman yang tadinya kan kalau di tanaman kehutanan gang-gangnya itu adalah gulma-gulma yang tidak termanfaatkan, tapi ini kan sekarang ditanam rumput atau leguminosa tanaman pakan yang termanfaatkan untuk ternaknya, kemudian ternak di situ dilepas ekstensif, feses sama urin juga masuk ke situ, gitu. Itu yang diinginkan seperti itu ya perencanaannya. Jadi kalau kita mau pakai rumput pakcong ya syah-syah aja, cuman ya mungkin dari tanaman kehutanan juga akan keberatan seharusnya seperti itu. Kecuali dia ditanam di lokasi yang tidak bersaing dengan tanaman kehutanan, di lahan yang terbuka. Ya itu nggak apa-apa, itu aturan ininya biasanya seperti itu. Oke? Oke, Prof. Mungkin satu lagi, Prof, ini untuk apakah mungkin untuk tanaman indigo vera ini menjadi apa ya? Ya seperti tanaman pohon kehutanan lainnya lah gitu. Karena kan setahu saya itu tanaman indigo vera bisa tumbuh 3 sampai 4 meter ya kalau misalkan emang dia sudah tua gitu. Kalau nggak benar-benar nggak dipanen gitu dia. Nanti diintegrasikan dengan tanaman legium pakan lainnya gitu, Prof. Enggak. Jadi kalau untuk integrasi dengan tanaman kehutanan, kita kan nggak bisa semau kita ya. Jadi kita harus berkompromi ya. Nah, tanaman kehutanannya apa? Kan kita nggak bisa akhirnya indigo vera itu menjadi tanaman kehutanan. Ya nggak bisa, karena kan dia maunya apa? Orang kehutanan dia bilang saya maunya meranti atau dia mau tanaman lokal tapi pohon gitu ya utama gitu. Nah, untuk indigo veranya karena dia bentuknya adalah tanaman pohon seperti itu, jadi bisa terintegrasi juga ya, tapi tetap itu dia harus cut and carry, nggak bisa dia dimakan langsung oleh ternak di lapangan. Jadi modelnya harus cut and carry, sehingga sebaiknya kalau untuk tanaman ini ya seperti yang kemarin saya lihat kan yang Silvi Pastora juga antara gamal gitu ya dengan tanaman ini, tetapi gamalnya ini memang sebagai diambil biomasanya. Jadi diambil chipsnya ya. Karena kalau itu salah satunya gamal itu diambil karena kalau gamal ini pohon utama, kemudian dia kayak lamtoro juga begitu dia batangnya itu besar-besar sehingga batang-batangnya daun-daunnya aja nanti yang digunakan untuk pas lagi dia pangkas biomasanya itu, nah daunnya dipakai untuk ternak, tetapi batang-batang yang dipangkasnya itu nanti itu yang akan digunakan untuk chips ya, jadi biomasa. Istilahnya kalau di kehutanan tuh biomasa. Jadi batang-batang itu dipotong, dicip-cip-cip gitu, potong di ini kan dan itu diekspor ya, seperti itu. Itu bisa gamal ya, gamal. Tetapi itu bisa juga dilakukan dengan model dia sebagai tanaman utamanya dan setelahnya itu nanti rumput ya. Nah, dan kemudian ini ternak dilepas di situ, tapi dia hanya makan rumput, dia tidak makan gulmanya karena gamalnya, karena gamalnya pohonnya udah besar-besar sama seperti itu ya. Jadi kalau kita sarankan untuk gamal, kalau nanti ini adalah di peternakan, gamal dan untuk indigo vera jangan ditanam di tanaman selanya. Ya, dia gangnya itu jangan. Tapi gang tetap aja rumput dan legum padang penggembalaan yang
pendek-pendek ya, yang tingginya tidak sampai 1 meter ya. Jadi seperti itu. Tetapi untuk gamal dan untuk indigo veranya itu adalah sebagai tanaman untuk pagar. Jadi tetap dipakai, bisa cut and carry, tapi cut and carry-nya itu penambah, jadi sumber proteinnya. Jadi itu bisa kita pangkas, nanti kita berikan di pedoknya itu. Jadi pada saat di pedok 1 itu kita sudah menanam membuat pagernya adalah pagar hidup dengan menggunakan gamal atau menggunakan indigo vera ya. Nah, nanti itu yang dipanen. Nah, sebagian gitu loh. Pagernya pagar seperti itu gitu. Jadi kita bisa sambil memelihara si ternaknya masuk, kita ada tambahan seperti itu. Tapi kita tidak sarankan kalau itu adalah gamal itu ditanam di antara gangnya itu ya, gama ataupun indigo vera tidak seperti itu. Dia harus lebih baik dia kebun sendiri gitu loh. Ya. Kalau sistem dengan silvipastora seperti itu, karena kan takutnya mengganggu daripada tanaman utamanya. Apalagi tanaman ini masih kecil ya, ini akan mengganggu. Karena kan tanaman gama ataupun lamtoro ataupun tadi indigo vera itu termasuk tanaman yang perakarannya dalam. Maka ini bisa terjadi persaingan juga unsur hara dengan tanaman utama kehutanannya. Jadi saran saya sih seperti itu, kita pakai rumput dan legum yang pengembalan itu kan akarnya maksimal juga 60 cm. Tapi kalau pohon itu kan bisa 3 meter, ya ini bersaing dengan tanaman utama. Itu yang harus kita perhatikan ya, kalau kita membuat sistem silvipastora. Jelas, Mas Erlangga? Siap, sudah jelas Bu. Terima kasih banyak. Ya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Mas Farhan, ada pertanyaan? Atau teman-teman yang lain? Ibu, untuk materinya boleh di-share, Bu? Boleh, nanti saya share materinya sama berikut videonya ya. Nanti videonya. Maksudnya video lecturingnya nanti juga saya ini biar sambil bisa mendengar ya. Ada pertanyaan lagi? Ada kuliah hari ini? Ada Ibu, jam 10 masuk Ibu. Jam 10 ada kuliah lagi ya. Oke. Nah, ini sudah jam 9.47 biar adik-adik bisa persiapan lagi untuk bisa kuliah berikutnya ya. Oke, Ibu akhiri kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, sampai bertemu berarti Kamis depan ya, karena Ibu hari Seninnya tidak bisa ya. Karena Ibu hari Seninnya ke Muara Enim, jadi kita Kamis jam berapa, Mas Farhan? Jam 10 ya? Kamis depan. Halo, Mas Farhan. Iya Ibu, jam 10 Ibu. Ya, jam 10. Oke, nanti kalau ada apa-apa Mas Farhan hubungin Ibu aja gitu ya. Kalau ada terjadi perubahan atau apa. Tapi yang jelas Ibu hari Senin kita tetap absen, tetapi ngajarnya Ibu di hari Kamis dan bisa offline ya kalau mau offline. Tergantung kalian aja. Nanti tentukan mau offline atau online ya. Nanti Ibu mendapat kabar aja. Oke? Ibu akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Ya, selamat kuliah lagi ya. Nah, Ibu akhiri ya, Ibu N. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu kembali minggu depan.